Hello, welcome back to my channel, Strawberry Pie. Hari ini kita akan membahas, mendiskusikan, episode terbaru dari webtoon favorit kita yaitu, Love Revolution episode yang terbaru. Sebelum itu, jangan lupa pakai headset agar kamu nyaman dalam menyimak video ini. Kalau begitu, saya serahkan pembahasan review kali ini pada rekan saya, selamat menyaksikan. Baiklah, mari kita bahas sekarang. Panel utama memperlihatkan Sujin dan juga Uri, yang sedang berada di dalam kamar mandi sekolah, membicarakan Yang Minji. Nampak tatapan sinis tergambar pada raut muka Sujin. Semua ini terbalik, ucap Sujin. Suasana mulai berubah menjadi hening di antara mereka berdua. Uri bertanya, maksudmu apa? Mendengar hal itu, Sujin pun menjawab, apa kau beneran bodoh? Kenapa dia berkata bohong dan malah memusuhiku? Dia hanya perlu mengaku. Kalau dia mengaku dan minta maaf, memangnya orang akan bilang apa? Ujar Sujin. Uri pun berkata, itu urusan mereka, jadi kita tak perlu ikut campur. Kau juga Sujin. Dengan santainya, Sujin menjawab, itu benar, mereka bilang tak usah pedulikan dia lagi. Mereka bilang dia tak bisa berteman dengan didasari kebohongan, ungkap Sujin. Terlihat Uri hanya terdiam sejenak, lalu berkata, walaupun begitu, tidak seharusnya kita mengucilkan Minji. Di sini Sujin menjawab, mengucilkan. Hahaha, orang yang menyakiti temanku, masih bisa bermain. Apa aku harus diam? Tanya Sujin. Aku tak bisa hanya diam, lanjut Sujin. Uri terdiam mendengar kata-kata Sujin. Melihat hal itu, Sujin berkata, kau yang putuskan sendiri. Aku sudah coba beritahu. Tak usah bicara denganku lagi, ucap Sujin. Uri hanya terdiam mendengar kata-kata Sujin, lalu Sujin teringat sesuatu dan berkata, oh iya, bukannya kau akrab dengan Lee Kyung-woo? Tanya Sujin. Haah. Uri bingung dengan pertanyaan Sujin. Tiba-tiba Sujin teringat dengan perkataan Oh Aram, jangan bilang. Oh, enggak jadi, ucap Sujin. Uri semakin bingung dan hanya terdiam melihat hal itu. Setelah berpuluh-puluh chapter kita disuguhkan tentang pertemanan Yang Minji, kita mendapatkan titik baru yang nggak kita sangka-sangka. Aku lihat di sini, masalah baru yang timbul bukan lagi urusan Gongju dan Wangja. Capek ya kan dikasih asupan Minji tanpa arah, sekarang kita ketemu pemicunya. Kita tahu Minji adalah anak yang paling bermasalah di seri ini setelah Lee Kyung-woo. Di sini Sujin seakan ngasih umpan pada Kim Uri agar dia sadar, siapa yang jahat sebenarnya, padahal sebelum terjadi insiden Gong Juyong dan jaring putus, Yang Minji adalah orang yang memicu insekuritas dan kecurigaan Gong Juyong pada Lee Kyung-woo dan Jarim. Timbullah masalah besar, di mana Yang Minji memutuskan pertemanannya dengan Jarim, Jarim putus dengan Gong Juyong, dan merusak sirkel pertemanan Gongju dan Lee Kyung-woo. Setelah pertikaian antara Uri dan Sujin, Sujin yang melihat Uri kembali ke kelas menunjukkan senyumannya, namun Uri di sini merasa Sujin memberinya semacam petunjuk yang mengarahkan Uri untuk merasa ragu pada Minji. Sementara itu, Yang Minji asyik berbincang dengan Bang Yesul dan teman prianya. Beralih ke sisi Lee Kaeng di kelas. Nampak Kaeng sedang mengalami flashback dari perkataan Gongju sebelumnya. Kalian bahkan tak tahu keadaanku sekarang seperti apa. Aku cemburu dengan hubunganmu dan Jarim. Jarim mirip dengan mantanmu, kan? Sejujurnya ide itu pernah terbesitkan. Sekarang kau tak perlu akrab dengan Jarim lagi. Merasakan hal itu, Kaeng berkata dalam hati. Setelah aku memikirkannya, seandainya kau tahu, apa situasi ini justru memburuk. Lebih baik aku mengatakannya dan menghentikan perasaanku. Begitulah kata-kata yang terbersit dalam pikirannya. Tiba-tiba Gongju lewat dan Lee Kaeng memanggilnya. Gong Juyong. Hei Gongju, sebenarnya aku menyukai Wang Jarim. Maaf. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku memang brengsek. Dengan raut muka kesal, Gongju menjawab. Maaf, sudah terlambat. Di sini Lee Kaeng kaget sekaligus bingung dong melihat ekspresi Gong Juyong. Aku sudah tahu, kau teman terdekatku, tapi malah membodohiku. Ucap Gongju pada Kaeng. Mendengar hal itu, orang-orang mulai mencemooh, menghujat Lee Kyung-woo. Wah Lee Kyung-woo sialan, dasar sampah. Kau mau merebut pacar temanmu. Bajingan sialan. Kita beralih dalam flashback Jo Sung-min yang muncul tiba-tiba dalam benak Lee Kaeng. Jo Sung-min berkata, kalau bukan pacar teman, tidak seru ya, hehehe, kau juga sama brengseknya sepertiku. Kyung-woo, kau mau mati. Mati. Tiba-tiba Lee Kaeng terbangun dan kaget sampai jatuh dari kursi dalam kelas, ternyata yang terjadi sebelumnya cuma mimpi.
Kyungmin terkejut dengan tingkah Kaeng yang aneh. "Hei, kau ketiduran. Kau mimpi apa sampai kaget begitu?" tanya Kyungmin. Kaeng hanya terdiam dan melamun merenungkan apa yang terjadi. Kyungmin lalu berkata, "Orang bilang kalau banyak dosa, memang gak bisa tidur nyenyak." Kaeng tidak menghiraukan kata-kata Kyungmin. Tiba-tiba Jarim datang menemui Lee Kaeng dari arah belakang dan berkata, "Hei Lee Kyungwo." Terlihat Kaeng bingung melihat Jarim menemuinya. "Waktu itu kau tes kamera," ucap Jarim sambil menyerahkan foto. Melihat hal itu membuat Kaeng syok. Melihat Lee Kaeng syok melihatnya, Jarim kebingungan dan sesekali menengok ke belakang memastikan arah pandangan Lee Kaeng, lalu Jarim pun bertanya, "Kenapa?" Lalu Kaeng menjawab, "Tidak, kenapa?" Sementara itu, melihat mereka berdua, Kyungmin berkata dalam hati. Dia terkejut melihat Wang Jarim, dia pikir ini mimpi. Seperti orang bodoh saja. "Ini diberi oleh bos, hasil tes kamera waktu itu," ucap Jarim. Kyungmin penasaran dengan apa yang dimaksud oleh Jarim. Kaeng pun berkata, "Oh itu. Kau simpan saja," ucap Jarim. Tiba-tiba ada yang memanggil Jarim. "Hei Wangja, kau sedang apa? Cepetan." "Iya," jawab Jarim menemui mereka. Nampak Kyungmin penasaran dengan hal itu, ia menanyakannya pada Lee Kyungwo. "Foto apa?" "Ini yang waktu itu." Kaeng mencoba mengecek foto tersebut, nampak terlihat foto Kaeng dan Jarim. Seketika Kyungmin langsung nutup fotonya. "Sialan," ucap Kyungmin memasukkan kembali foto tersebut ke dalam amplop foto. Kyungmin berkata, "Kusita." Lalu Kaeng menjawab, "Itu punyaku. Kalau kau punya ini, situasinya akan jadi bahaya." "Ini jadi punyaku." "Punyamu?" tanya Kaeng. "Turuti saja dasar bodoh." "Nih," ucap Kyungmin sembari ngasih foto Kaeng sendirian. Kaeng hanya terdiam menerimanya. "Aku akan ambil sisanya," ujar Kyungmin pergi meninggalkannya. Kaeng berteriak memanggilnya, "Hei." Baiklah, kita beralih ke sisi Wang Jarim yang sedang memandangi foto Gongju sembari tersenyum. "Wah, di foto ini kau juga cantik. Juyong sangat cocok pakai warna pastel," ucap Jinhee dan Songyi mengomentari foto Jarim dan Gongju yang sedang kencan. "Hari ini kau terlihat sedikit membaik," ucap Songyi. "Betul, kau kelihatan sama seperti sebelumnya. Apa karena tryout-nya sudah selesai?" tanya Jinhee. Lalu Jarim menjawab, "Aku akan kencan dengan Juyong, sambil tetap bekerja. Setelah itu kami akan belajar untuk ujian bersama." "Kenapa aku rindu Juyong yang lama ya? Aku selalu mendengar Jiadim saat istirahat, tapi aku merasa hampa karena tidak mendengarnya," ujar Jinhee. Jarim pun terdiam. Tak lama kemudian ia berkata, "Kemarin, aku merasa menjadi beban." Jinhee penasaran dengan Jarim. Tiba-tiba tanpa sengaja handphone Jarim memutar penampilan Gongju saat melakukan dance cover. Jarim teringat dengan flashback Gongju, saat-saat mereka berdua berfoto bersama. 1, 2 ucap Gongju memotret bersama Jarim. Di lain sisi, video, ucap Gongju. "Ah, apaan? Mau foto bareng?" tanya Jarim. "Oke. Mau diposting di feedmu kan?" jawab Gongju. Kita kembali ke percakapan antara Jarim dan lainnya. "Kenapa aku berpikir kalau dia belum sepenuhnya membuka hati ya? Sekarang dia bersikap kebalikannya. Kau bilang, dulu dia sangat lucu dan suka bercanda. Rumor tentangmu dan Gong Juyong bahkan terdengar sampai ke kelasku," tanya Songyi sambil lihat video Gongju. Jarim pun menjawab, "Tidak seperti itu." "Hei, kenapa kau bicara seperti itu? Kalau dia tidak ada hati, mereka tak akan pacaran lagi. Sekarang mereka sudah bicara satu sama lain, masalahnya sudah selesai," ucap Jinhee pada Songyi. Songyi menjawab, "Maksudku bukan sama sekali tidak ada, tapi sangat sedikit." "Tutup mulutmu dan makan permen," ucap Jinhee lalu memalingkan muka. Dan akhirnya Songyi dan Jinhee saling memalingkan muka satu sama lain. Kita beralih ke kelas 3-6 tempat Uri sedang merenungkan apa yang dikatakan Sujin. Uri berkata dalam hati, "Jika semua yang dikatakan Sujin itu benar, sekarang apa yang harus aku lakukan? Ikuti saja apa yang dibilang Minhee. Harus menjaga jarak. Tapi, kenapa Lee Kyungwo ikut terseret pembicaraan? Kalau dulu, aku akan tanya langsung bisa jatuh lagi dan berbuat kesalahan." Tiba-tiba Hyunwoo menggebrak meja Uri, mencoba mengagetkannya lalu berkata, "Permisi, halo, Uri. Kim Uri," ucap Hyunwoo. "Ya," jawab Uri kaget, lalu Hyunwoo bertanya, "Ada apa? Hari ini ekspresimu muram sepanjang hari," tanya Hyunwoo. Tidak ada apa-apa," jawab Uri. Hyunwoo terdiam sesaat, lalu berkata, "Ayo main hari ini." Tiba-tiba,
ucap Uri. Sebagai member, ayo karaoke sebelum ujian, ucap Hyunwoo. Ya, ya, ucap Uri yang tidak fokus pada teman-temannya. Uri berkata dalam hati, apa yang kulakukan? Aku nggak tahu, sepertinya aku ada janji, ujar Uri. Apa ini benar? Ucap Uri dalam hati. Apaan? Jangan bohong, kalau Yesul. Tanya Hyunwoo. Oh, aku ada janji, jawab Yesul. Sayang sekali, hei, Kim Uri. Kau benar-benar harus datang, ucap Hyunwoo. Di sisi lain, terlihat Minji ngelirik Sujin dan Miyong. Nampak Sujin dan Miyong yang kebingungan melihat Minji melirik mereka sembari berkata, Uri, ayo kita ke karaoke juga. Oke, Minji dan aku berteman dengan baik, ungkap Hyunwoo. Aku perlu mengobati penyakit Senin, ucap Minji masih ngelirik ke Sujin dan Miyong. Oh astaga, apaan barusan, dia melihat ke kita, ucap Miyong. Kete ke karaoke hehehe, ucap Sujin. Kita beralih ke panel terakhir, nampak Gongju dan Jarim pulang bareng sambil gandengan tangan, terlihat Gongju lagi ngafalin vocab bahasa Inggris dan berkata, Inform, menginformasikan, increase, meningkatkan, decrease, mengurangi. Itu untuk les, tanya Jarim. Iya, catatan ujian, maaf, aku terus-terusan melihat ini, ucap Gongju. Tidak, nggak apa-apa, jawab Jarim melihat Gongju melanjutkan hafalannya. Consider, mempertimbangkan. Income, penghasilan. Outcome, hasil. Income adalah penghasilan. Jarim ngeliatin Gongju yang masih fokus belajar. Jarim mengingat flashback ke masa-masa Gongju yang suka meluk Jarim. Gongju kaget melihat Jarim. Jarim tiba-tiba meluk Gongju. Wajahnya Jarim terlihat merah banget. Kau kenapa? Tanya Gongju menyentuh lengannya, lalu melepaskan pelukannya. Ya, oh maaf, jawab Jarim yang malu. Lalu Gongju pun bertanya pada Jarim, ada yang sakit? Enggak, jawab Jarim yang tampak sedih. Bersambung, wah gila sih ini, kita diperlihatkan Wang Jarim yang mulai tidak tahan dan merasa ingin diperlakukan seperti Gongju yang dulu. Namun saat ia berharap, sepertinya Gongju tidak lagi terlihat seperti yang diharapkan Jarim saat ini. Gimana menurut pendapat kamu? Tulis pendapat kamu di komentar ya, karena aku nggak sabar buat ketemu kalian di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.